tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Masih ada itu. Tapi kalau orang Indonesia nggak ada, berarti semua percaya bahwa Tuhan itu ada. Adanya cuma pagar. Nah, pagarnya apa orang-orang agama? Oh, kamu musyrik, kamu kafir, oh itu sesat. Nah, itu pagarnya. Ya. Jadi orang mendoktrin orang, mendoktrin dengan pagar seperti itu. Jadi orang awam itu takut. Ya. Orang Indonesia hidup di Indonesia, dipakai, disuruh pakai kitabnya orang Arab, pedomannya orang Arab. Lu kok mau? Dari mana asalnya? Lewat mana? Bagaimana caranya? Tentang kemanusiaan saja nggak sambung kok. Mau mencari tentang ketuhanan, pakai apa? Jadi sekali lagi ini saya dasari semua orang se-Indonesia aja, saya nggak mengatakan seluruh dunia, karena seluruh dunia ada orang-orang negara mana yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Masih ada itu. Tapi kalau orang Indonesia nggak ada, berarti semua percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya entah dari mana asalnya tahu itu. Jadi gini, siapa sekarang? Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu ada? Kalau percaya berapa persen Anda percaya Tuhan itu ada? Enggak ya? Apa Anda percaya bahwa Tuhan itu ada? Kalau percaya, berapa persen Anda percaya bahwa Tuhan itu ada? Dan buktinya apa? Tandanya apa kalau percaya? Terus Tuhan itu apa? Siapa? Di mana? Bagaimana? Milik siapa? Ayo, monggo. Tapi kalau umumnya kalau orang penghayat nggak mungkin. Orang penghayat itu sudah tahu Pak. Yang mengatakan sebagai orang penghayat, orang yang musyrik, orang yang sesat-sesatnya bagaimana? Coba jelaskan, mari bicara empat mata boleh. Nah, jadi Bobo ya, saya cuma menambah saja kemungkinan kan mereka-mereka yang belum tahu ajaran Jawa ya, makanya kan belum tahu menganggap mereka itu ajaran Jawa itu katanya sesat ya dan lain sebagainya. Sebab mereka-mereka tidak mau belajar. Jadi karena gini, kalau saya nilai pokoknya saya koreksi, sebab kita tidak memungkiri, kita semua kan sudah pelaku kapitayan dan sudah merasakan agama berpuluh-puluh tahun dengan dogmanya dan seperti itu. Jadi kalau menurut saya ajaran agama ini terus terang perlu dimengerti seluruh masyarakat Indonesia. Ini menurut pendapat kita orang kapitayan. Agama itu tidak punya rumah, itu menurut saya Bobo. Ya. Tapi kalau orang kapitayan Jawa, ajaran Jawa itu punya rumah. Boleh saya katakan rumahnya adalah diri kita masing-masing. Ya, benar. Tapi kalau orang-orang agama itu gak punya rumah Bobo, makanya kalau panas kepanasan, ya toh, hujan kehujanan, makanya hatinya tidak pernah tentram. Adanya cuma pagar. Nah, pagarnya apa orang-orang agama? Oh, kamu musyrik, kamu kafir, oh itu sesat. Nah, itu pagarnya. Ya. Jadi orang mendoktrin dengan pagar seperti itu. Jadi orang awam itu takut, gitu loh Bobo. Ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, beda kalau ajaran Jawa. Orangnya tentram-tentram. Soalnya kan Tuhan itu apa, siapa, jelas. Di mana jelas. Ya, mereka kan menyembah siapa? Allah di mana? Masih playing Bobo. Itu. Ini. Nah, ini ada sedikit kata-kata gini. Kalau agama itu mencari Tuhan,
Ya, ajaran agama itu mencari Tuhan. Iya. Tapi orang kapitayan, orang penghayat sudah menyatu dengan Tuhan. Makanya ini perbedaannya. Kalau ingin tahu belajar ya Pak. Kalau ingin tahu tanya, belajar. Tidak usah jelek-jelekan. Kita ini seorang penghayat. Ini sekarang apalagi sekarang penghayat ini sudah wadahnya sudah majelis. Majelis luhur kepercayaan di dunia sudah membawa nama bangsa dan negara. Ya, jelas. Ini sudah jelas. Sekarang kok mau dilecehkan? Apalagi orang yang nggak ngerti, apalagi kita. Coba sekarang pikir pakai akal sehat. Presiden itu apa? Siapa? Presiden itu bapaknya orang se-Indonesia, rajanya bangsa se-Indonesia. Itu mah presiden aja dikucilkan, disepelekan. Apa tandanya? Nah ini yang bodoh siapa? Kok mau disepelekan? Yang bodoh ya kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Kok boleh? Contohnya pelantikan presiden diungkul-ungkuli kitabnya orang Arab. Nah, menunjukkan bahwa kita ini dilecehkan loh. Nggak rela kita. Masa Indonesia nggak punya kitab? Punya. Nah itu Bapak, terkait barusan tadi Bapak kan bilang kalau agama itu mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Kalau orang Penghayat sudah menyatu dengan Tuhan. Ya. Nah, ini pertanyaannya begini, apakah dimungkinkan mengingat orang kepercayaan itu kan tidak punya buku pedoman? Ya katakanlah kitab suci kalau menurut versinya mereka. Ya. Orang Jawa itu kan tidak punya buku petunjuk atau buku pedoman dalam mengarungi kehidupan atau pelajaran masalah tentang spiritual, Ya. penyembahan Tuhan. Dipedomi di buku. Nah, iya. Apakah itu memang mungkin, Bapak? Ketika penghayat itu bisa lebih menyatu. Terus metodenya pakai apa? Caranya pakai apa? Ya. Gitu, Bapak. Ada caranya. Apalagi yang kelihatan dilihat mata kasat bisa dilihat. Yang tidak kelihatan yang bisa dipelajari. Ini saya sering dengar ini tiap sore di setel itu kaset itu. Nopo itu. Quran dan hadis ora ditulis tapi iso diwaca niku, wonten. Nggih. Niku. Terus Nek ora iso ditulis iso diwaca terus carane nek maca piye? Gimana caranya? Di mana letaknya? Orang Jawa itu kitabnya bukan kitab kertas. Ayo, jadi orang Jawa, mari kita belajar dewasa, jangan menjadi orang kanak-kanak terus. Bukan kitab kering ya. Bukan kitab kertas, kitab teles. Ya, kita teles. Nah, ini makanya ajaran penghayat, kepercayaan, kapitayan Jawa nggak ada buku tertulis. Paling sedikit ada itu apa? Panduan, sekilas panduan. Tapi di sini nggak ada. Ya, nggak ada kitab kering ya. nggak ada kitab kering. Kitabnya sudah ada pada diri kita masing-masing ya Pak. Iya. Makanya nggak keterak banjir, nggak kecemplung kalen. Nggak ada rusaknya. Bisa kobong. Nggak bisa terbakar. Gini loh. Jadi kita, ya, memang coba sekarang tentang ketuhanan. Manusia itu ada aturan hukum ya hanya dua, hukum Tuhan dan hukum manusia. Aturan bertuhan dan aturan berkemanusiaan. Nah, kita ini sebagai manusia berangkatnya mencari Tuhan ya dari kemanusiaan. Jangan langsung ketuhanan. Dari mana asalnya? Lewat mana? Bagaimana caranya? Tentang kemanusiaan saja nggak sambung kok. Mau mencari tentang ketuhanan. Pakai apa? Nah, kita berangkat dari ilmu kemanusiaan. Jangan langsung masuk tentang ketuhanan. Nggak tahu, nggak nyampe. Wong Tuhan itu apa nggak ngerti. Nah, ajaran Jawa bukan seperti ajaran agama. Kalau agama ditulis di kertas itu, nah, orang hidup kok
pakai pedoman tulisan mati. Coba, ya agama biar agama. Bahkan Indonesia ini kan bukan negara agama. Ada dasarnya sendiri, ada falsafahnya sendiri. Coba, kalau dirasakan bangsa kita, ini bangsa yang terbodoh sedunia. Coba, orang Indonesia hidup di Indonesia, disuruh pakai kitabnya orang Arab, pedomannya orang Arab. Lu kok mau? Banyak yang menyatu. Nah, kan bodoh toh, atas nama kita sebagai bangsa, bodoh. Orang Jawa hidup di Jawa dipakai pakemnya orang Arab disuruh. Lu kok mau? Kan bodoh toh. Ya mungkin lebih kebanyakan yang saya tahu itu beberapa orang Jawa yang terutama di kampung-kampung itu ya tadi itu karena mereka takut dengan ancaman-ancaman yang sudah dituliskan di kitab itu karena kita bodoh ya. Dan akhirnya memang apa ya, secara doktrin itu tadi mempengaruhi akan mental dan pikiran kita sehingga tidak bisa berpikiran jernih, kita tidak bisa bertindak. Itulah orang bodoh. Itulah orang bodoh. Makanya kita jangan bodoh. Kita merdeka sudah berapa? 79 tahun. Masa merdeka sudah 79 tahun kok belum dewasa. Iya kan. Nah, kalau gini yang salah siapa ya? Yang salah yang di depan. Misalnya sekarang ada nih kesalahan pemerintah sejak dulu sampai sekarang ini belum pernah dibenahi, belum pernah diteliti lagi, peninjauan kembali. Benar sama. Karena gini, manusia harus tahu benar. Kalau nggak tahu benar, salah-salah, keliru-keliru dijalani. Karena itu dianggap benar. Manusia harus tahu benar dan harus menegakkan kebenaran. Itu yang dimaksud Bopo dengan salah-salah dijalankan itu apakah orang pergi ke Mekah itu? Ya salah apa? Banyak. Haji umroh itu kan kalau menurut hemat kami kan seperti ini. Jadi kan kadang-kadang kita itu orang-orang kapitayan bicara sedikit, memang dikatakan penistaan agama seperti itu. Tapi setelah kita ngobrol sama beliau-beliau yang sudah pergi ke sana, katanya sudah haji, sudah umroh 2-3 kali sampai ada 5 kali itu, biasanya juga batu pokok. Jadi kalau orang-orang kita dulu katanya menyembah batu, nah, di sana juga batu ya pokok. Apakah itu sama-sama batu itu? Jadi Ka'bah itu bukan batu, tembok. Ini bangunan Ini buatan manusia. Itu pun buatan manusia. Saya Kalau batu ini buatan Tuhan, alam. Nah, ya kan seperti ini pokok. Saya pernah orang sudah pergi haji ngobrol dengan saya. Pergi haji sudah 3 kali. Saya tanya, di sana itu bangunan batu. Itu pun yang membuat manusia. Tapi kalau gunung ini bangunan asli, penting hanya nyembah gunung timbang Buatan Tuhan. Buatan Tuhan. Tidak dipulas, nggak apa. Ibaratnya seperti itu. Nah, jadi kan. Tapi kalau Ka'bah itu ya dicat, ya di kemuli kain. Jadi sekarang ini kan musim dogma umroh pokok sekarang ini untuk pendengar-pendengar yang di luar sana perlu dipahami ya toh. Nggak perlu punya uang gitu dibawa ke sana ya toh. Itu kan istilahnya kalau dulu kan kita itu dijajah secara fisik, sekarang ini kan secara moral kok. Punya uang di dogma dibawa ke sana, makmur negara sana. Orang pulang dari sana hutangnya banyak, sakit ya toh. Nah, karena apa? Karena kita ini bodoh. Nah, karena kita ini bangsa yang masih bodoh, mudah dibodohi.
Itu loh Mas. Jadi sebetulnya ayo dong bicara dengan akal sehat, pakai pikiran yang waras. Karena orang bodoh itu disanjung sedikit sudah unggul, Iya. ditakut-takuti sedikit ambles. Kalau kamu nggak mau pakai cara Arab, besok nggak dapat ganjaran, nggak bisa masuk surga. Hari-hari Surga ya, itu seperti itu, miliknya Mas. orang Arab, bukan. Jadi gini, yang jelas, monggo, mari kita sebangsa setanah air Indonesia. Kalau hanya suku Jawa saja masih kurang.